wabarakatuh. Jumpa lagi di Ganteng Zone. Kali ini kita buka lagi sebuah paket power tool. Coba power tool yang bikin saya penasaran. Ya, mereknya bikin gemes ya, Tansu. Wah, tapi Tansu yang ini bukan ketan susu ya teman-teman, tapi ini merek sebuah power tool. Lagi-lagi sebuah power tool buatan Cina, memang negeri tirai bambu lagi aktifnya. Wes, memproduksi power tool. Wes, Tansu. Boxnya di emboss ya, ini bukan stiker. Produk ini saya dapatkan di marketplace dengan harga 560 ribuan ya. Mungkin tiap marketplace atau tiap toko beda-beda harganya ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan transaksi, cek dulu, cari dulu mana yang harganya sekiranya murah atau yang worth it untuk dibeli. Langsung saja kita buka bareng-bareng, isinya apa aja. Wah, Tansu lithium power tool, bla 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 bla. Bisa dibaca-baca sendiri ya. Oke. Kemudian kelengkapannya, wih, dapat skrup beserta pesernya. Kemudian kunci shock. Kunci shock ini untuk ukuran 1/4 ini. Kemudian beberapa mata bor, lalu kunci torch, kunci PH, dan kunci SL. Kemudian ini adjustable untuk extension untuk pengukuran di tempat yang sulit ya. Lalu mata bor ini ada mata bor besi sama mata bor untuk beton atau tembok. Oke, lumayan lengkap. Kemudian saya membeli hanya untuk paket yang dilengkapi dengan satu baterai. Nah, ini baterainya. Di sini petunjuknya bahasa Cina semua teman-teman. Saya masih belum paham. Dia 10 ini sepertinya bukan 10 ampere ya, tapi tatanan baterai di sini ada 5, kemudian MOSFET ya, kurang lebih mungkin 4 ampere ya. Nah, ini ada kodenya Tansu ZJ_1_2311_20. Slotnya LXT, jadi kita bisa bertukar penggunaan dengan power tool yang lain. Kemudian charger, chargernya ini enteng ya, enteng chargernya ya. Semoga kinerjanya bagus sih. Di sini ditulis untuk outputnya 1,5 ampere ya. Agak lama berarti yang ngecasnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Dan nah, ini bintang. Duh, pakai soket dah. Tansu. Cakep ya teman-teman ya. Ini kapasitas capnya 10 mm. Motor brushless. Kemudian ada 3 mode: pengeboran, hammer, dan penyekrupan ya. Torsi dari 1 sampai 25. Oke, lumayan kliki ya. Perpindahan speed, ada speed 1 dan speed 2, aman, nggak ada yang nyangkut. Lalu tombol forward dan tombol reverse.
posisi tengah lock, dan ada satu lampu LED yang disematkan di sini di bawah clutch untuk penerangan. Cak berbahan metal. Ya. Slot baterai LXT. Kemudian di bagian bawah ini, ini bukan panel teman-teman, ini hanya indikator baterai biasanya. Oke, saya simpan dulu yang lain. Oke, saya tes dulu untuk chargernya, apakah betul 1,5 watt yang dihasilkan. Oh maaf, 1,5 ampere sih ini. Just watt. Kita cek berapa watt power yang dihasilkan ya. Yap. Posisi cas. Wow. Lumayan ya teman-teman. 28,3 watt outputnya. Mantap. Oke. Karena saya belinya paket yang berisi satu baterai, jadi saya cabut dulu baterainya untuk pengujian RPM. Woi, di sini indikatornya full ya. Mantap, lanjut. Oke, kita akan cek bareng-bareng berapa RPM-nya. Kita mulai dari speed 1 dulu ya. Ya, speed 1. Berapa RPM yang dihasilkan? Putaran trigger setengah di 36,5. Lumayan juga untuk penyekrupan ya. Oke. Sekarang full trigger untuk speed 1. ...454,2 RPM. Wow, mantap juga nih Tansu nih ya. Bukan hanya sekedar ketan susu. Oh iya teman-teman, ini mereknya ini emboss ya, bukan stiker ya. Nah, kalau yang sebelah kanan stiker, tapi yang sebelah kiri ini emboss timbul. Oke, sekarang lanjut ke speed 2. Ya. Berapa RPM untuk speed 2? ...1.700. Wow, baru kali ini saya nemu RPM secepat ini untuk produk-produk buatan Cina ya. Jos. Oke, sekarang saya akan timbang berapa berat Tansu ini beserta baterai. Berat beserta baterai 1415 gram ya, kurang lebih sekitar 1,5 kilo lah ya teman-teman. Ya masih relatif enak lah untuk kerja. Sedangkan berat tanpa baterai 905 gram, hampir 1 kilo. Mantap juga nih, jadi penasaran nih. Yuk temani saya, kita menuju ke TKP untuk kita uji Tansu. Kita temukan dengan media kayu, media besi, dan media beton. Let's go!
kita sudah tiba di TKP, tempat kejadian pengujian. Oke, Tansu BL, di sini Tansu, di sini Tansu. Jadi dia asli Tansu. Oke, saya pakai mode penyekrupan. Saya setting di torsi 14 ya. Materi kayu merati, skrup stainless PH2 produk Celery. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan speed 1 ya teman-teman. Wow, pecah. Maklum kayunya tipis nih. Oke, satu kali lagi. Ya, mantap. Nyaman. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pecah lagi. Tipis, kayak tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, sekarang saya lepaskan semuanya. Ya, lancar. Saya lanjut dengan piranti berikutnya. Piranti ujian berikutnya saya menggunakan mata bor Bread Point ukuran 9 mm, produk dari Bosch. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya saya masih pakai speed 1 ya, mode penyekrupan. Maaf, lupa teman-teman. Saya rubah mode drilling. Speed 2. Oke. Sekarang udah di mode drilling ya, tadi mode penyekrupan. Mode drilling speed 2. Saya coba lagi. Mantap. Jos. Lepas teman-teman. Wah, ini kita lanjut dengan piranti ujian berikutnya. Materi ujian berikutnya saya menggunakan mata bor Forstner Beat produk dari Ryu.
ukuran 30 mm. Mode drilling saya coba di speed 2 dulu ya. Kalau speed 2 dia tidak kuat, baru saya turunkan menjadi speed 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya turunkan speed 1 ya. Speed 2 nya teriak-teriak dia. Langsung ini kok nganggung gini ya. Semoga ini hanya unit yang saya beli teman-teman ya. Jadi ini saya mengalami kendala di pengencangan pada cak. Caknya ini seharusnya pengencangan satu tangan, tapi dari posisi gear pada gearbox itu tidak ada penahannya. Jadi dia muter terus. Nah, di speed 2 muter. Lalu di speed 1 dia terus muter. Ada suaranya kan? Dengar nggak? Kemudian di speed 2 dia juga muter close. Jadi seolah-olah nggak ada penahannya ini. Makanya tadi pada saat saya gunakan ngebor, dia muter sih mesinnya, tapi matobornya nggak bergerak. Ulang lagi ya. Berhasil melubangi, tapi penuh dengan drama. Saya coba lagi, penasaran saya. Torsinya tidak diinformasikan berapa ya. Saya kira sih semula di 40 Newton atau 45 Newton masih oke lah. Tapi kalau melihat kinerjanya kayak gini kok saya nggak yakin. Jangan-jangan cuma di bawah 30 Newton ini. Kemudian untuk speed selektornya juga sudah saya pilih speed 1, dia turun lagi. Ditahan gini kali ya. Wah, ini bor tidak mendidik ini. Pasang di speed 2 dia teriak. Pasang di speed 1 dia nggak mau muter. Terus maunya gimana? Oke. Padahal ini masih ada menu hammer yang ingin saya coba. Oke, untuk pengujian pada kayu saya rasa cukup. Saya lanjut kepada materi piranti berikutnya. Oke, untuk materi ujian berikutnya saya menggunakan mata bor besi produk dari DeWalt seri HSSG ukuran 5,5 mm. Ini materi besi holo ketebalan 1,2 mm ya, ukuran 4x4. Oh yes, ya.
Mohon maaf ya teman-teman. Semoga ini hanya unit yang saya beli yang mengalami kondisi seperti ini ya. Jadi pada pengeboran besi Tansu gagal. Saya coba lagi tempat lain. Tansu gagal. Saya lanjut ujian dengan materi berikutnya. Ya, kita akhirnya tiba di pengujian terakhir teman-teman. Saya akan menggunakan mata bor produk dari Sabetsu, ukuran 8 mm, mode hammer, speed 2. Semoga Tansu tidak mengecewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelakuannya seperti ini teman-teman, Tansu ini ternyata. Ini speed 2. Coba saya turunkan speed 1 ya. Kalau masih nggak mau juga, wah emang benar-benar terlalu ini. Seperti itu. Tidak bisa menembus ya. Padahal ini paving block biasa ini. Oke teman-teman, demikian tadi ujiannya sudah saya lakukan pada bor Tansu. Terus terang, jadi bor ini sebetulnya atas masukan dari beberapa rekan-rekan subscriber, dan saya juga melihat di beberapa marketplace lagi sedang gencar-gencarnya memasuki pasar power tool Indonesia. Memang masih jarang ya pemiliknya. Harga sih kalau menurut saya tidak worth it ya. Dengan harga di angka 500 hampir ke 600 ribuan untuk satu baterai. Tapi kinerjanya menurut saya mengecewakan. Dan ini kalau saya pribadi ya tidak layak untuk dibina. Semoga ada dari pihak Tansu yang melihat video ini dan mereka bisa introspeksi diri, mengecek penggunaan cap satu tangan atau keylessnya ini, kenapa tidak disertai dengan pengunci pada bagian gearbox atau pada bagian rotor, sehingga pada saat ini cap dikunci, dikencangkan atau dikendorkan, itu ada pengunci yang berbunyi biasanya klik-klik gitu. Nah ini nggak ada seperti itu. Jadi untuk pengencangan maupun pelepasan saya menggunakan satu tangan dengan bantuan trigger. Nah untuk pelepasan ini saya tekan reverse, kemudian ini saya pegang, baru saya putar. Nah pas. Begitu juga untuk pengencangan, saya tekan forward, saya pegang, kemudian saya tekan trigger. Jadi mungkin ada komponen penguncian yang kurang pas pada cat yang dipilih, sehingga pada saat digunakan mengebor, catnya ini kok kesannya ingin ketawa aja. Jadi kalau catnya ketawa, otomatis kan mata bornya lepas. Ya dikaliku di bulan puasa teman-teman. Oke, ini termasuk review ujian yang tersingkat yang pernah saya lakukan dengan bor Tansu. Rupanya Tansu masih lebih nyaman ke Tansusu. Terima kasih sudah menemani saya untuk pengujian bor Tansu. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan share agar channel ini berkembang. Bagi teman-teman yang punya pengalaman dengan bor Tansu, silakan mengisi kolom komen bagaimana pengalaman penggunaannya. Sampai jumpa pada video-video Gandeksun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandeksun.